Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, semua penghormatan saya samakan dengan yang diucapkan oleh Cak Ahmad tadi di awal. Menarik sekali tadi pembahasannya ya. Tapi sering juga sih saya menemukan itu di FYP saya muncul bahwa santri putri dijadikan objek untuk media-media santri yang membawa nama santri ternyata tidak mencerminkan santri sama sekali. Iya. Biasanya sih kebanyakan itu yang justru malah seperti ini, teman-teman santri sekalian, bahwa media santri, media dakwah itu jangan kalian lupakan, kalian adalah sebagai duta santri. Kalian itu identitasnya sebagai santri tentunya, yang mana mestinya harus sesuai dengan norma-norma yang diajarkan di pesantren. Wah, ini kalau dibahasakan sepertinya agak saklek gitu ya. Tapi kalau dikatakan agar tujuan kita berdakwah di media sosial ini sesuai dengan jalurnya, maka tentunya harus kita sampaikan hal yang demikian ini. Biasanya saya sering temukan itu membahas perihal tentang jodoh, atau membahas perihal tentang mohon maaf dalam tanda kutip belum berjodoh tetapi pacaran. Kau dan dia ini kalau belum halal maka seperti menghalalkan hal-hal yang tidak halal, seperti itu. Nah, ini ternyata banyak juga diusung untuk menggaet teman-teman santri agar mau memfollow teman-teman media dengan konten-konten demikian. Menurut saya sebenarnya hal ini ngeri-ngeri sedap sesuai dengan judul kita. Iya, banyak ngerinya sepertinya nih. Betul sekali. Iya. Wah, ini para perempuan angkat suara ini, laki-laki tidak bisa bersuara. Karena biasanya yang bikin konten begini laki-laki ya Mbak ya? Sepertinya seperti itu nih. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, tema ini diangkat. Mari kita bicarakan feminisme dalam hal ini. Teman-teman sekalian, feminisme bukan berarti kemudian harus kita angkat harkat martabat perempuan karena dilecehkan dalam Islam. Justru Islam memuliakan perempuan. Maka feminisme berarti adalah menumpas segala hal yang mendiskriminasi perempuan dalam segi pelecehan seksual, termasuk dalam tanda kutip yaitu dijadikan objek guyonan. Iya, objek guyonan, seperti contohnya yang sering kita dengar biasanya mau masna wa thulatsa wa ruba'. Alhamdulillah saya tidak akan terkena khitab ini karena Cak Ahmad itu Lirboyo. Insya Allah Lirboyo tidak punya sanad masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi sepertinya tadi teman-teman sekalian sudah bahas hal ini dengan Ramail, bahwa satu lebih baik daripada empat, kan? Iya kan? Kayaknya jawabannya tadi demikian, kan? Iya. Wah, dalam literatur fikih tidak ada yang mengatakan 2, 3, dan 4 itu sunnah. Tetapi kalau bisa 1 dan langgeng tentunya harus kita pertahankan. Begitu Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang perlu kita tekankan sebenarnya seperti ini teman-teman sekalian. Saya ingin membahas sedikit bahwa kita ini kan di era media sosial itu yang paling dipandang oleh para netizen itu dari akhlaknya. Jangan muluk-muluk berdakwah dengan ilmu saja, tapi sebarkan dakwah terlebih dahulu dengan akhlaknya. Satu yang perlu kita buat pegangan, yang perlu kita buat sebagai bekal dalam bermedsos, satu yaitu selain akhlak juga adalah
rahmah. Rahmah, Nabi kita dijuluki dengan Nabiyur Rahmah, kasih sayang. Karena kalau sudah ada kasih sayang di hatinya, maka nanti tidak mudah menyalahkan orang lain tentunya. Ada satu cerita yang mau saya sampaikan tentang ini, nanti akan saya sambungkan dengan cerita-cerita perempuan yang berdakwah juga ya. Ini kebetulan waktu beberapa bulan yang lalu kami alhamdulillah mendapatkan kesempatan istifadah kepada Hubabah Halim Al-Idrus. Beliau menyampaikan cerita ini. Beliau punya teman namanya adalah Ibtisam, berasal dari Australia. Nah, temannya ini mengatakan demikian, Nabi yang berjuluk Nabiyur Rahmah itu rahmatnya dibagi-bagi. Rahmat itu dibagi-bagi kepada para ulama, al-ulama warathatul anbiya, para ulama, kepada keturunannya. Kata temannya Hubabah Halimah, Syarifah Halimah, bahkan yang seperti saya, sekelas saya saja, itu kecipratan rahmatnya Nabi. Saya itu di Australia sana punya tetangga. Kebetulan beliau juga termasuk pendakwah di Sydney. Tetangga saya ini suka nongkrong di depan rumah saya. Nongkrong, ya sekedar nongkrong. Nanti kalau saya datang, dia nanya, ya Ibtisam, kamu punya tomat nggak? Aku mau minta dong. Besoknya nongkrong lagi. Terus ketika saya datang, dia bilang, ya Ibtisam, kamu punya garam nggak? Pingin dong. Dan begitu seterusnya seperti itu. Pada suatu saat sampai tiba waktunya, saya itu mungkin wajahnya agak beda, kata Ibtisam ini kepada Hubabah Halimah. Entah kenapa, mungkin karena saya itu lagi sebel. Dia itu orang kaya soalnya. Tetangganya ini orang yang berada, orang yang mampu, tapi suka nongkrong di depan rumah saya minta hal-hal sepele. Akhirnya wajah saya agak berbeda. Nah, kemudian karena dia merasa saya agak berubah wajahnya, dia langsung minta maaf Ibtisam, maaf. Tadi itu di rumah saya lagi susah, lagi galau. Saya lagi susah, sumpek, entah kenapa ketika saya sedang sumpek, yang terbayangkan di pikiran saya adalah rumahmu. Karena setiap ke rumahmu, walaupun saya tidak ngobrol apapun denganmu, saya hanya duduk di rumahmu saja, hati saya merasa tentram. Inilah mengapa, karena ini akhirnya saudara tetangga ini sampai tanya sama Ibtisam, Ibtisam, kok bisa, kenapa? Kok bisa saya tuh kalau di rumahmu tentram? Dijawab sama Ibtisam, karena nabiku adalah Nabi pembawa rahmat, makanya kamu tenang kalau di rumahku, karena nabiku. Jadi ini termasuk kesababan. Makanya kalau bertemu dengan orang soleh juga bawaannya adalah tenang. Sehingga teman-teman sekalian, dalam berdakwah, satu, rahmat itu harus kita bawa, harus kita bekal dalam berdakwah di medsos, supaya tidak gampang baper juga ya. Karena di medsos ini kita kalau gampang baper, kita gampang komen orang-orang yang julid, ya beres nanti ya. Karena siapapun pasti ada yang julid, termasuk saya juga ada yang julid. Bahkan dulu curhat saya ya, pertama kali saya menikah dengan Cak Ahmad, bukan hanya julid, tapi yang menawarkan menjadi istri kedua dan istri ketiga banyak sekali. Ini kalau kita tidak siapkan rahmah yang besar di hati kita, oh ini parah ini nanti. Mogok saya ini. Bisa-bisa saya segel Cak Ahmad ini, tidak boleh kemana-mana. Itu juga termasuk yang harus kesiapkan dalam berdakwah. Dan perempuan-perempuan juga sebenarnya, selain kalian itu harus selain untuk para laki-laki, jangan sampai menjadikan perempuan sebagai objek untuk bahan guyonan dan bahan bercandaan. Perempuan juga sebenarnya harus memuliakan dirinya dan harus tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan harga dirinya loh. Jadi sebenarnya sekarang perempuan itu yang paling kurang akhlaknya adalah rasa malu. Karena banyak sekali para perempuan sekarang yang lupa identitas santrinya, dia lebih milih joget-joget di depan kamera. Santri
sampai kapanpun tidak boleh lupa identitas santrinya. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesantrian kalian. Kalau kita bahas hukum fikih tentang jogetan, saya rasa tidak ada yang menghalalkan sepertinya. Tidak ada yang menghalalkan masalah jogetan. Nah, mbak-mbak santri ini udah ada banyak yang kebablasan ya. Modelnya sekarang itu karena mereka ikut terbawa arus loh ya. Bahwa kita itu kalau di media sosial kita harus mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa. Konsepnya demikian kalau di dalam medsos. Ada yang viral dikit, kalau ditimbang-timbang bisa kita ikutin ya silahkan, kalau tidak bisa jangan diikutin. Termasuk joget-joget TikTok ya. Ini saya rasa juga termasuk harus yang kita sebarkan di media sosial, bahwa santri jangan sampai demikian, atau bahkan media santri putri dakwanya demikian. Ini kurang tepat sama sekali. Jangan-jangan mungkin ada yang demikian, wah ini justru tidak sama dengan kesantriannya, bukan santri namanya. Atau mungkin medianya santri diusung oleh media putra tetapi mengupload perempuan-perempuan yang berjoget, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, boleh untuk dijadikan di note ya, biar benar-benar kelihatan, diingat, jangan sampai mengupload hal demikian. Itu alhamdulillah sudah saya sampaikan. Itu penting sekali, karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'annya sendiri, biar agak lebih ilmiah saya sampaikan Al-Qur'annya juga ya. Gak apa-apa ya Mbak ya. Ini dari tadi nggak ada ilmiahnya takutnya. Ketika putri Nabi Yakub datang menjemput Nabi Musa alaihi salam, beliau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan malu. Sebenarnya ini sudah cukup untuk kita jadikan sebagai pedoman bahwa akhlak perempuan yang harus kita pegang sekarang di zaman sekarang adalah malu. Malu dulu. Karena kalau malu akhlak yang lain ikut. Malu dulu. Karena sekarang perempuan kan minim malunya nih. Minim malunya, akhirnya kebablasan kemana-mana. Jadi mengedepankan ini besar rasa malunya, supaya nanti akhlak yang lain bisa terlihat. Karena kalau dia akhlak yang lain dia tonjolkan tapi dia tidak punya rasa malu, ya kebablasan. Pada akhirnya nanti terbawa arus media sosial yang ngeri-ngeri sedap. Itu yang perlu ditekankan. Dan juga sebagai seorang santri putri, kalian juga jangan mudah baper kalau di dalam media sosial, dan jangan mudah terbawa atau terkena buayan laki-laki buaya. Ini saya perlu mengingatkan hal ini, karena teman-teman santri sekarang itu yang sibuk dipikirin adalah jodoh saja begitu, tanpa memikirkan kualitas dirinya. Jodoh kalian akan baik datang sesuai dengan bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri kalian, maka jodoh kalian pun juga tidak akan mempersiapkan dirinya. Jodoh cerminan diri kita. Maka persiapkan diri kalian, sibukkan dengan hal yang positif, tidak usah terkena rayuan buaya-buaya, walaupun dia mengatasnamakan media. Karena ada beberapa buaya itu yang mengatasnamakan media ya. Ini jangan sampai terbuai para perempuan. Jadi kita harus kuat dulu imannya. Ini saya juga termasuk tugas saya mengingatkan para perempuan ini. Alhamdulillah saya dulu tidak terkena buaya-buaya yang, karena yang meminang adalah saudara sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi jangan sampai demikian. Ini penting sekali. Saya rasa itu juga harus ditekankan, karena santri putri banyak sekali yang pemikirannya demikian, sampai bahkan ada yang boyong mondok juga yang difikirkan hal demikian. Ini bukan santri sekali. Santri itu belajarnya rajin, dia imannya kokoh, niatnya lurus.
Kalau niatnya betul-betul mencari ilmu, maka bagaimanapun badai menghadang di samping-sampingnya, dia akan tetap terus mencari ilmu sampai tuntas ilmunya, tidak terkena rayuan. Ya, seperti itu yang perlu saya sampaikan untuk santri putri dan yang harus diperhatikan untuk santri media. Baik, cukup sepertinya, nanti kita lanjutkan tanya jawab biar banyak